Ya baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eka Novita, Herni, saya sendiri Pramita, Sisra, Lilis, Cecep, Rizky, dan juga Irsat akan mempresentasikan mengenai tren globalisasi dan keberagaman budaya dalam mata kuliah pendidikan IPS di SD. Untuk modul 4KB1 ini akan dijelaskan oleh Pak Cecep. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tren globalisasi dan keragaman budaya, yaitu meliputi globalisasi, keragaman budaya, globalisasi dan keragaman budaya Indonesia, dan pembelajaran IPS dalam era globalisasi keragaman. Tren globalisasi dan keragaman budaya. Globalisasi, yang inti katanya adalah global, artinya bumi atau dunia. Dan bisa dibilang globalisasi artinya suatu keadaan atau kondisi di mana isu dan masalah-masalah yang ada menyangkut berbagai bangsa dan negara, bahkan di seluruh dunia. Nah, isu-isu dunia ini dapat dipetakan sebagai berikut. Ada masalah lingkungan, masalah budaya, masalah ekonomi, masalah politik, ataupun isu-isu teknologi. Di mana yang semua isu dan masalah ini merupakan tanggung jawab manusia bagi keberlangsungan hidup di bumi. Selain memiliki dampak-dampak positif, globalisasi juga menimbulkan masalah-masalah atau isu-isu global. Masalah-masalah isu global yang terjadi adalah berikut ini. Ada 8 masalah yang terjadi, yaitu 1. Krisis energi, 2. Jurang antara negara kaya dan negara miskin, 3. Kepadatan penduduk, 4. Populasi, 5. Perang nuklir, 6. Perdagangan internasional, 7. Komunikasi, dan 8. Perdagangan narkoba. Ya, baik. Selanjutnya adalah tentang keragaman budaya. Keragaman budaya mengandung arti yaitu keragaman, yang artinya ketidaksamaan atau perbedaan. Dan budaya berarti dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Jadi dengan adanya keanekaragaman budaya dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana suatu masyarakat memiliki lebih dari satu perangkat gagasan, tindakan, dan hasil karya. Keanekaragaman budaya bisa diperkenalkan sejak usia sekolah, ya, untuk peserta didik kita, dimulai dari memperkenalkan perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik di kelasnya. Itu contohnya untuk perbedaan jenis kelamin, latar belakang, pekerjaan orang tua, dan juga kemungkinan kemampuan belajar di setiap peserta didik. Masalah dan isu dalam keanekaragaman. Ada yang pertama yaitu pembauran. Pembauran di sini mengenai latar belakang yang berbeda setiap antar individu, kemudian bergaul secara intensif, dalam artian itu bergaul dalam waktu yang lama. Yang ketiga, kebudayaan campuran. Dalam pembauran ini, kebudayaan campuran itu untuk setiap golongannya, masing-masing ya mempunyai sifatnya yang khas. Terutama juga unsur-unsurnya yang ada di dalam kebudayaan tersebut ya menjadi unsur-unsur campuran jadinya. Kemudian yang kedua ada prasangka. Prasangka sosial yang negatif dari suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Jadi adanya prasangka negatif atau buruk terhadap kelompok orang lain yang memiliki budaya yang berbeda. Yang ketiga ada entosentrim, yaitu melahirkan superioritas dan inferioritas. Berikut ini faktor penghambat proses pembauran. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan budaya antara budaya yang dimilikinya dengan budaya kelompok lain. Dengan tidak saling mengenalnya itu, maka mempersulit untuk proses pembauran. Yang kedua, faktornya adalah adanya sifat inferioritas, yaitu merasa takut akan kekuatan dari budaya lain.
Contohnya, mungkin kalau orang Indonesia yang takut dengan kemampuan budayaan dari Eropa atau dari Amerika, itu bisa dibilang sebagai sifat inferioritas. Berikutnya, sebaliknya dari inferioritas yaitu perasaan superioritas, yang mana merasa bahwa budayanya lebih tinggi daripada budaya kelompok lain, sehingga menganggap rendah kebudayaan lain yang menyebabkan proses pembauran menjadi terhambat. Baik, selanjutnya yaitu globalisasi dan keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia merasakan gelombang globalisasi yang semakin lama semakin terasa menerpa segala segi kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, politik, sosial, dan juga budaya. Tren globalisasi di Indonesia adalah penggunaan jaringan internet dalam telekomunikasi. Baik, selanjutnya globalisasi tentunya punya manfaat dan dampak negatif bagi negara Indonesia juga saat ini. Yang pertama, manfaatnya. Beberapa media surat kabar mengetengahkan berbagai hasil penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan antara pola tingkah laku generasi muda umumnya di perkotaan sebagai masyarakat urban dengan sajian televisi, baik televisi nasional maupun internasional. Sekarang ada dampak negatif dari media global di Indonesia juga saat ini. Adapun itu meningkatnya penggunaan obat terlarang di kalangan pemuda di kota-kota, bahkan sekarang sudah merambah ke pedesaan. Oke, selanjutnya, poin D, pembelajaran IPS dalam era globalisasi dan keragaman budaya. Fungsi pembelajaran IPS yang pertama, membantu peserta didik untuk membangunkan kemampuan terhadap diri pribadinya. Yang kedua, menolong mereka untuk mampu mengetahui dan menghargai masyarakat global dengan keanekaragaman budaya, memperkenalkan proses sosialisasi. Tujuan keanekaragaman IPS yang pertama, sekolah mampu memberikan pengalaman dan kesempatan yang sama kepada peserta didik. Yang kedua, membimbing peserta didik mengembangkan sikap positif dalam perbedaan budaya, ras, etik, dan kelompok agama. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk tidak jadi kelompok yang dirugikan dengan cara memberikan keterampilan dan sikap sosial. Lalu, tujuan pembelajaran globalisasi IPS yang pertama, menekankan bahwa sekalipun mereka berada tetapi tetap memiliki kesamaan. Yang kedua, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan pemahaman, membantu peserta didik memahami masalah kelebihan penduduk bumi. Yang terakhir, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir yang kritis. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendiskusikan dengan permasalahan-permasalahan yang kita bahas tadi di atas. Bagaimana cara guru memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pengaruh tren globalisasi terhadap keragaman budaya saat ini? Menurut pendapat saya, untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana caranya guru memberi pemahaman kepada siswa? Tentu seorang guru ketika di dalam pembelajarannya itu dapat mengarahkan siswa untuk dapat mendeteksi pengaruh-pengaruh apakah yang berdampak baik terhadap kebudayaan Indonesia dan pengaruh-pengaruh manakah yang berdampak buruk bagi kebudayaan Indonesia. Dan dalam hal ini diharapkan siswa dapat memilih dampak yang baik bagi keberlangsungan Indonesia dan tidak meneruskan pengaruh-pengaruh yang buruk itu di kehidupan bangsa Indonesia. Saya mau menambahkan sedikit aja tadi bagaimana caranya guru memberi pemahaman kepada siswa mengenai pengaruh tren globalisasi terhadap keragaman budaya saat ini. Sebenarnya sih di sini yang pertama itu kita sebagai guru harus menanamkan kepada murid-murid kita untuk giat belajar. Artinya dengan belajar ini mereka akan selalu memfilter mana yang baik dan mana yang buruk dari
pengaruh globalisasi yang terjadi saat ini dari media online atau dari mana aja gitu. Yang kedua, mentaati aturan. Aturan di sini ya aturan dari orang tua, aturan dari sekolah, itu kan semua punya aturan-aturan yang baik. Jadi kalau kita punya aturan yang terstruktur, mungkin agak meminimalisir terjadi tuh pengaruh globalisasi untuk keragaman budaya kepada para siswa. Terus ada lagi bersikap selektif. Selektif itu memilih-memilih mana yang baik, mana yang buruk. Tentunya seorang guru juga harus berperan di situ. Ini loh yang baik, menggunakan media online yang baik tuh begini. Jangan sampai begini. Itu juga ada pengaruhnya dari seorang guru. Dan yang terakhir, mengembangkan pola hidup sederhana. Jadi tidak terlalu mengikuti pola-pola hidup yang terjadi saat ini di era globalisasi. Tentunya seorang guru juga harus menekankan hal seperti itu. Baik, cukup saya rasa. Ya, baik, menurut saya mengenai tren global saat ini, menurut pendapat Pak Irsyad tadi mengenai tentang media yang saat ini berkembang di tengah anak-anak didik kita, terutama dalam hal media sosial mungkin penggunaannya, memang untuk tren globalisasi terutama media itu pasti berdampak terhadap perkembangan seni dan budaya yang ada di negara kita tentunya. Tren globalisasi mengenai komunikasi untuk game online, kemudian juga bahkan perkembangan budaya luar untuk perfilman, kemudian juga untuk sosial medianya, banyak anak-anak didik kita ini yang secara tidak sadar itu terpengaruhi, baik dari cara pandang ataupun dalam perilakunya sehari-hari. Kita sebagai guru harus bisa memberikan pemahaman yang baik kepada siswa untuk bisa memilah mana yang baik untuk bisa kita lakukan dan kita terapkan dalam kehidupan dan juga kebudayaan kita sehari-hari, dan juga mana pengaruh negatif yang akan berdampak negatif juga di kehidupan peserta didik kita. Jadi guru harus bisa memberikan gambaran yang real untuk setiap dampak-dampaknya yang akan anak-anak kita dapatkan dengan mengikuti tren globalisasi. Tapi kita tidak pungkiri bahwa tren globalisasi yang terjadi saat ini juga memberikan perkembangan kebudayaan untuk kebudayaan yang ada pada negara kita ini. Jadi ini semua tentunya akan mempengaruhi budaya kita ke depannya. Saya akan menambahkan sedikit ya bagaimana cara guru memberi pemahaman kepada siswa mengenai pengaruh tren globalisasi. Sebetulnya dari teman-teman semua sudah dijelaskan semua. Menurut saya, salah satu tren globalisasi akhir-akhir ini yang sedang melanda Indonesia adalah salah satunya adalah penggunaan internet ya. Penggunaan internet ini tidak hanya dilakukan atau sedang tren hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia bahkan menjadi salah satu media yang sedang tren ya. Nah dari situ kita harus bisa memberikan pemahaman kepada siswa atau harus bisa memilih mana media yang baik dan mana media yang tidak baik. Contohnya ya, sekarang ini penggunaan game online. Anak-anak sekarang senang banget tuh yang namanya main game. Bahkan mereka sampai tidak tahu batas waktunya mereka bermain gitu. Nah, kita sebagai seorang guru harus memberikan pemahaman bahwa menurut saya main game itu boleh-boleh aja ya, tapi mereka harus tahu waktu gitu. Kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya main game ya main game. Itu salah satu dampak negatifnya. Sedangkan dampak positifnya yaitu di Indonesia sekaligus dampak positifnya adalah memberikan manfaat bagi Indonesia di kalangan generasi muda. Contoh, kita dari media internet itu bisa mendapatkan berita dengan sangat mudah gitu. Kalau zaman dulu itu kita pengen tahu berita aja cuma
taunya hanya mendengarkan radio. Kalau sekarang kita ada televisi, terus kita juga bisa searching ya. Jadi bisa mendapatkan berbagai informasi melalui di media internet. Itu saja sih yang bisa saya tambahkan. Oke, di sini saya ingin sedikit menambahkan di mana ada satu aplikasi yaitu TikTok. Nah, di situ kita tidak hanya dilihat dari segi negatifnya saja, tapi bisa dilihat dari segi positifnya, di mana dari aplikasi itu kita bisa memberikan tugas kepada siswa menggunakan aplikasi tersebut, tapi tetap kita sebagai guru memberikan pemahaman kepada siswa untuk menggunakannya dengan benar, tidak menyalahgunakan aplikasi tersebut. Terima kasih. Dari kesimpulan yang sama-sama tadi telah kita dengarkan dan perhatikan dari beberapa teman yang menyampaikan, globalisasi pada prinsipnya untuk pembelajaran IPS itu lebih banyak positif daripada negatif. Ya. Tadi setelah dijelaskan juga oleh beberapa teman-teman kita, untuk globalisasi untuk pembelajaran di zaman pandemi seperti ini, alat-alat seperti media ya elektronik sangat-sangat membantu sekali dalam proses belajar mengajar. Tentu saja kita sebagai guru pun harus dapat mengawasi dan memperhatikan dikala anak-anak kita sedang menggunakan atau sedang memainkan HP atau alat media tersebut ya. Mungkin kalau kita nggak bisa di sekolah, kalau di rumah kita bisa sampaikan ke orang tuanya untuk selalu waspada, karena terus terang saja baik buruknya siswa kita itu salah satunya terpengaruh dari istilahnya media yang ada ya. Bahkan tadi Bu Rizky menyampaikan TikTok pun ya cukup bagus untuk pembelajaran ya, karena yang kita tahu kan selama ini TikTok itu hanya sebagai ya seni atau musik yang sifatnya untuk ya sedikit sedikit untuk kehiburan. Tapi kita bisa melihat dari sisi positifnya TikTok juga dapat membantu dalam pembelajaran putra-putri kita. Jadi pada dasarnya globalisasi untuk IPS ya dalam keragaman budaya yang kita amati dan kita diskusikan pada hari ini yaitu lebih banyak positif daripada negatifnya. Mungkin demikian saja untuk pemaparan daripada modul 4 tentang tren globalisasi dan keragaman budaya dari kelompok kami. Terima kasih.